Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian membayangkan, seorang wanita biasa yang merantau menjadi TKW justru jatuh cinta pada majikannya sendiri? Bagaimana jika sang majikan ternyata adalah seorang sultan kaya raya, tapi tak bisa melihat? Apa yang membuat cinta itu tumbuh? Dan kenapa ia rela merawatnya hingga akhir hayat? Namaku Ayu. Aku berasal dari desa kecil di Jawa Timur. Setelah lulus SMA, aku memutuskan menjadi TKW ke Arab Saudi. Alasanku sederhana, aku ingin membantu orang tuaku yang sudah renta, dan ingin menyekolahkan adik-adikku. Setelah melalui berbagai proses, aku ditempatkan di Riyadh. Namun anehnya, aku tidak bekerja di rumah seperti TKW pada umumnya. Aku justru dibawa ke sebuah bangunan besar menyerupai istana, dikelilingi tembok tinggi dan penjagaan ketat. Saat itu aku takut, tak tahu harus bagaimana. Tapi supervisor penyalur meyakinkanku bahwa aku hanya akan merawat seorang pria tua yang buta dan kesepian. Saat pertama kali melihatnya, aku terkejut. Dia tidak tua seperti yang kuduga. Usianya sekitar awal 40-an. Rambutnya hitam pekat, tubuhnya tinggi tegap, dan meski matanya kosong, wajahnya menunjukkan ketegasan seorang pria berkelas. Namanya Chef Ziyad. Ia adalah keturunan konglomerat besar yang sudah mewarisi kekayaan dari generasi ke generasi. Tapi karena kecelakaan beberapa tahun lalu, ia kehilangan penglihatannya. Sejak saat itu, ia tak mau banyak bertemu orang, hanya ditemani 2 orang penjaga dan 1 dokter pribadi yang datang seminggu sekali. Tugasku adalah merawat kebutuhan hariannya, menyediakan makan, memandikan, membacakan buku, hingga sekadar menemaninya bicara. Hari-hari pertamaku terasa canggung. Ia jarang bicara, hanya memerintah dengan suara pelan tapi penuh wibawa. Aku memanggilnya Sayyid, seperti yang diajarkan padaku. Namun lambat laun, aku mulai terbiasa. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Ia sopan, tidak pernah sekalipun membentak. Bahkan saat aku tak sengaja memecahkan gelas, ia hanya bertanya, apakah tanganku terluka? Ada satu malam, hujan turun deras. Listrik padam sejenak. Aku ketakutan, berdiri di dekat pintu kamarnya. Tiba-tiba ia bicara, "Ayu, kamu di situ?" "Iya, Sayyid." Aku tidak bisa melihat, tapi aku bisa merasakan, kamu sedang takut. Aku tidak menjawab, hanya menunduk dalam gelap. Sejak malam itu, aku tahu dia bukan hanya pria kaya raya, tapi juga seorang manusia yang sunyi, terpenjara dalam dunia gelapnya. Dan tanpa kusadari, aku mulai ingin membuatnya merasa tidak sendiri. Aku pun berjanji dalam hati, akan merawatnya dengan seluruh hatiku. Sudah hampir 3 bulan aku bekerja di istana itu. Hari-hariku hampir selalu sama, tapi perasaanku perlahan berubah. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan, kemudian menuntun Chef Ziyad berjalan keliling taman kecil di halaman belakang. Kami duduk di kursi batu, dan aku membacakan surat-surat pendek dari Al-Quran seperti yang dimintanya. Ia tak pernah meminta lebih. Tapi setiap kali aku bicara, ia mendengarkan penuh perhatian. Kadang-kadang ia tersenyum kecil saat aku menceritakan masa kecilku di kampung. Katanya, suaraku menenangkan. Ada hari di mana ia demam tinggi. Dokter belum datang. Aku mengompres kepalanya sendiri, mengganti bajunya yang basah oleh keringat, dan membacakan ayat kursi di samping tempat tidurnya. Tangan kami bersentuhan saat aku memegang gelas untuk memberinya minum. Dan saat itu aku melihat wajahnya yang pucat, sangat lemah, namun tenang. Saat itu hatiku bergetar. Aku tahu perasaan ini tak biasa. Aku hanya seorang pembantu. Tapi entah mengapa, aku merasa ingin menjaganya. Tak lagi karena tugas, tapi karena aku peduli. Malam itu aku tak tidur. Aku duduk di lantai dekat tempat tidurnya, takut ia kambuh. Saat ia membuka mata di pagi hari, ia memanggil lirih. "Ayu, kau di sini semalaman?" Aku hanya mengangguk dan berkata, "Iya, saya khawatir keadaan Sayyid memburuk." Ia terdiam sejenak, lalu berbisik, "Terima kasih,
Kau sudah seperti cahaya kecil di dunia gelapku. Aku menunduk. Kata-kata itu menancap dalam dadaku. Sejak saat itu, hatiku makin sulit untuk mengelak. Aku mulai mencintainya. Tapi aku simpan sendiri. Aku tahu tempatku, aku tahu siapa dia dan siapa aku. Namun perasaan itu makin kuat saat suatu malam, ia memintaku membacakan puisi Arab klasik. Puisi tentang cinta yang tak mengenal rupa. Tentang wanita yang mencintai pria karena hatinya, bukan wajahnya. Setelah aku selesai membaca, ia berkata pelan, "Kau percaya, Ayu, bahwa cinta bisa tumbuh meski tak pernah melihat wajah orang itu?" Aku tak langsung menjawab. Tapi malam itu, air mataku jatuh tanpa ia tahu. Karena hatiku menjawab, iya, cinta itu nyata. Sejak malam itu, aku mulai menulis surat-surat kecil. Surat untuk Chef Ziyad. Aku tak pernah memberikannya. Aku simpan di bawah bantalku. Aku tulis perasaanku yang tak bisa diucapkan. Bahwa aku ingin tetap di sampingnya. Bahwa aku tidak ingin pergi meski kontrakku habis. Dalam surat terakhir, aku tulis satu kalimat yang sangat dalam. Jika Allah mengizinkan, aku ingin menjadi mata untukmu. Dan aku ingin kau menjadi hidup untukku. Sudah hampir 3 bulan aku bekerja di istana itu. Hari-hariku hampir selalu sama, tapi perasaanku perlahan berubah. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan, kemudian menuntun Chef Ziyad berjalan keliling taman kecil di halaman belakang. Kami duduk di kursi batu, dan aku membacakan surat-surat pendek dari Al-Quran seperti yang dimintanya. Ia tak pernah meminta lebih. Tapi setiap kali aku bicara, ia mendengarkan penuh perhatian. Kadang-kadang ia tersenyum kecil saat aku menceritakan masa kecilku di kampung. Katanya, suaraku menenangkan. Ada hari di mana ia demam tinggi. Dokter belum datang. Aku mengompres kepalanya sendiri, mengganti bajunya yang basah oleh keringat, dan membacakan ayat kursi di samping tempat tidurnya. Tangan kami bersentuhan saat aku memegang gelas untuk memberinya minum. Dan saat itu aku melihat wajahnya yang pucat, sangat lemah, namun tenang. Saat itu hatiku bergetar. Aku tahu perasaan ini tak biasa. Aku hanya seorang pembantu. Tapi entah mengapa, aku merasa ingin menjaganya. Tak lagi karena tugas, tapi karena aku peduli. Malam itu aku tak tidur. Aku duduk di lantai dekat tempat tidurnya, takut ia kambuh. Saat ia membuka mata di pagi hari, ia memanggil lirih. "Ayu, kau di sini semalaman." Aku hanya mengangguk dan berkata, "Iya, saya khawatir keadaan Said memburuk." Ia terdiam sejenak, lalu berbisik, "Terima kasih, kau sudah seperti cahaya kecil di dunia gelapku." Aku menunduk. Kata-kata itu menancap dalam dadaku. Sejak saat itu, hatiku makin sulit untuk mengelak. Aku mulai mencintainya. Tapi aku simpan sendiri. Aku tahu tempatku, aku tahu siapa dia dan siapa aku. Namun perasaan itu makin kuat saat suatu malam, ia memintaku membacakan puisi Arab klasik. Puisi tentang cinta yang tak mengenal rupa. Tentang wanita yang mencintai pria karena hatinya, bukan wajahnya. Setelah aku selesai membaca, ia berkata pelan, "Kau percaya, Ayu, bahwa cinta bisa tumbuh meski tak pernah melihat wajah orang itu?" Aku tak langsung menjawab. Tapi malam itu, air mataku jatuh tanpa ia tahu. Karena hatiku menjawab, iya, cinta itu nyata. Sejak malam itu, aku mulai menulis surat-surat kecil. Surat untuk Chef Ziyad. Aku tak pernah memberikannya. Aku simpan di bawah bantalku. Aku tulis perasaanku yang tak bisa diucapkan. Bahwa aku ingin tetap di sampingnya. Bahwa aku tidak ingin pergi meski kontrakku habis. Dalam surat terakhir, aku tulis satu kalimat yang sangat dalam. Jika Allah mengizinkan, aku ingin menjadi mata untukmu. Dan aku ingin kau menjadi hidup untukku. Keesokan paginya, Chef Ziyad memanggil penasihat keluarganya. Ia memerintahkan mereka untuk menyampaikan satu kabar penting ke seluruh anggota keluarga besar. Bahwa ia akan menikahi seorang wanita Indonesia yang selama ini merawatnya. Berita itu menyebar cepat, bukan hanya di dalam istana, tapi sampai ke telinga para paman,
sepupu, bahkan adik kandungnya yang tinggal di kota Jeddah. Mereka semua terkejut. Banyak yang marah, sebagian mencibir, dan sisanya menganggap keputusan Chef Ziyad adalah aib bagi keluarga konglomerat terpandang. Aku tahu sejak awal, jalan yang kupilih tidak akan mudah. Tapi aku tidak pernah membayangkan akan menghadapi hinaan seburuk itu. Ayu itu cuma pembantu. Dia pasti mengincar warisan. Chef Ziyad sudah tak bisa melihat. Perempuan itu pasti memanfaatkannya. Dia bukan dari darah bangsawan. Tidak pantas masuk ke dalam silsilah keluarga. Aku mendengar semua itu. Tapi aku tidak mundur. Justru Chef Ziyad yang berdiri paling depan membelaku. Dalam sebuah pertemuan keluarga, ia mengatakan tegas. Jika kalian menilai seseorang dari darah dan uang, maka kalian buta lebih parah dariku. Ayu memberiku hidup. Dia melihatku bukan dengan mata, tapi dengan hati. Aku menangis mendengarnya. Tapi ujian belum selesai. Pihak keluarga memanggilku ke ruang utama istana. Di sana, ada 4 orang pria berjubah putih dan 2 wanita tua yang dari raut wajahnya sudah terlihat penuh amarah. Apakah kau tahu siapa yang akan kau nikahi? Tanya salah satu dari mereka. Aku tahu. Dan aku mencintainya, jawabku tegas. Apa kau bersedia menandatangani perjanjian? Bahwa kau tidak akan menuntut warisan atau hak atas harta. Aku mengangguk. Saya tidak butuh itu. Saya hanya ingin bersamanya. Salah satu dari wanita tua itu menatap tajam. Kalau begitu, kau harus membuktikan bahwa cintamu tulus. Karena setelah ini, hidupmu akan penuh cobaan. Tidak ada pesta mewah. Tidak ada gelar. Kau hanya akan menjadi istri dari pria buta yang sudah ditinggal bangsawannya. Aku menghela napas, lalu menjawab. Justru itu, karena ia telah ditinggal bangsawan dan tak punya penglihatan, maka saya datang untuk menjadi matanya, dan menjadi rumah yang tak akan pernah meninggalkannya. Ruangan itu hening. Lalu seseorang dari belakang berdiri. Seorang pria tua berjanggut putih yang sejak tadi diam saja, ternyata paman tertua Chef Ziyad. Ia berkata pelan, kalau wanita ini mampu berkata seperti itu di hadapan seluruh kita, maka dialah yang paling pantas menjadi istri dari keluarga kita. Aku menunduk, gemetar. Tapi dalam hati aku tahu, cinta kami bukan lagi soal layak atau tidak. Ini tentang ketulusan yang Allah saksikan. Hari itu akhirnya tiba. Setelah semua gelombang penolakan dan ujian hati, aku dan Chef Ziyad bersiap melangkah ke jenjang pernikahan. Tak ada gaun mewah atau pesta yang meriah. Tak ada karpet merah panjang atau sorotan kamera seperti pernikahan bangsawan pada umumnya. Hanya sebuah ruangan kecil di sudut istana, dengan karpet tipis, imam dari masjid terdekat, dan segelas air zam-zam sebagai saksi. Aku mengenakan abaya putih sederhana. Di sebelahku, Chef Ziyad duduk dengan jubah kebesarannya. Tangannya memegang tasbih, matanya tetap tertutup rapat oleh kegelapan, tapi raut wajahnya tenang. Seolah ia tahu, hari itu adalah hari paling terang dalam hidupnya. Ijab kabul berlangsung hikmat. Suaranya mantap dan tidak bergetar ketika mengucapkan akad nikah. Dan saat itu juga, hatiku bergetar hebat. Air mataku jatuh tanpa suara. Rasanya seperti mimpi. Aku, seorang TKW biasa, dinikahi oleh pria keturunan konglomerat, bukan karena rupa, bukan karena nama, tapi karena cinta yang lahir dari ketulusan dan pengabdian. Setelah itu, imam membacakan doa, dan kami saling bersalaman. Chef Ziyad menggenggam tanganku dengan erat, lalu berbisik, Ayu, mulai hari ini, kau bukan lagi pembantuku. Kau adalah istriku. Dan aku bersumpah atas nama Allah, aku akan mencintaimu dengan caraku, menjaga dan melindungimu, walau mataku tak bisa melihat dunia, tapi hatiku bisa melihatmu. Aku menahan isak. Tangan kami tetap tergenggam sepanjang hari itu. Meski tak ada musik, tak ada tarian, tapi suasana terasa begitu syahdu. Para pelayan menangis haru. Beberapa anggota keluarga, yang tadinya menentang, mulai luluh ketika melihat ketulusan kami. Malam harinya, kami duduk di taman belakang istana. Angin gurun berhembus pelan.
Chef Ziyad menggenggam tanganku, lalu berkata, "Besok, aku ingin kita ke Mekah. Kita mulai hidup baru dengan umrah. Kita minta petunjuk kepada Allah agar rumah tangga ini menjadi berkah." Aku tersenyum. Insya Allah, suamiku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidur bukan di kamar pembantu, tapi di samping seorang suami. Seorang pria yang buta matanya, namun terang hatinya. Cinta kami telah sampai di ujung penantian, dan aku tahu, ini bukan akhir kisah. Justru baru permulaan dari hidup yang penuh makna. Beberapa hari setelah pernikahan kami, aku dan Chef Ziyad berangkat menuju kota Mekah. Ini bukan bulan madu biasa. Tak ada hotel mewah atau liburan penuh kemewahan. Tapi justru disinilah kami merasa seperti pasangan sejati yang sedang menapaki awal kehidupan dengan penuh harap dan doa. Sepanjang perjalanan, tangan Chef Ziyad tak pernah lepas dari genggamanku. Kami banyak diam, tapi dalam diam itu ada banyak makna. Di dalam mobil yang melaju menyusuri jalanan gurun, ia membisikkan sesuatu yang membuat dadaku sesak oleh haru. Aku ingin melihat Ka'bah, tapi mataku tak bisa. Maka tolong jadilah mataku. Ceritakan padaku bentuknya, warnanya, suasananya. Bimbing aku seperti kau membimbing hatiku. Sesampainya di pelataran Masjidil Haram, kami bergandengan tangan menuju tempat tawaf. Tanganku menggenggam erat lengan suamiku. Saat kami berjalan mengelilingi Ka'bah, aku menggambarkan padanya setiap sudutnya. Di depan kita Ka'bah, hitam pekat warnanya, kainnya berkibar pelan tertiup angin, dan di tengahnya ada pintu emas yang menyala oleh cahaya matahari. Orang-orang mengelilinginya sambil menangis, berdoa, mengangkat tangan mereka penuh harap. Chef Ziyad mengangguk pelan. Air matanya jatuh meski matanya tetap tertutup. Ia berdoa pelan, suaranya bergetar. Ya Allah, Engkau telah mengambil penglihatanku, tapi Kau kirimkan seorang wanita yang melihatku dengan cinta. Maka bahagiakan dia, lindungi dia, dan jadikan rumah tangga kami surga sebelum surga. Suasana begitu sunyi di hati kami. Tak ada dunia luar, hanya antara kami dan Allah. Dalam tangisan dan doa, aku tahu bahwa cinta kami sudah naik ke level yang tak lagi membutuhkan mata, harta, atau gelar. Kami hanya butuh keyakinan dan restu dari langit. Setelah ibadah umrah selesai, kami duduk di sisi sumur Zam-Zam. Chef Ziyad mengambil gelas kecil, lalu menyuapkannya padaku. Untukmu, istriku, agar cintaku selalu menyejukkan hatimu, seperti Zam-Zam ini. Aku pun menyuapkan gelas berikutnya untuknya. Dan untukmu, suamiku, agar cintaku membersihkan hatimu dari segala kesepian. Di tengah ribuan orang yang berlalu lalang, kami duduk berdua dalam diam yang syahdu. Aku tahu, inilah bulan madu terbaik yang bisa diimpikan oleh siapapun. Bukan karena tempatnya, tapi karena hati yang bertaut dalam kesucian niat dan ibadah. Beberapa bulan setelah kami pulang dari umrah, kehidupan rumah tangga kami terasa begitu damai. Aku bukan lagi hanya seorang TKW, tapi istri dari pria yang sangat menghargai, mencintaiku, dan mempercayakanku setiap detail dalam hidupnya. Chef Ziyad kini mulai membuka diri kepada dunia luar. Ia yang dulu tertutup dan kesepian, perlahan menjadi pribadi yang ramah dan bersahaja. Banyak orang di sekitarnya yang takjub, bukan karena perubahan dirinya, tapi karena siapa yang menyebabkan perubahan itu. Seorang wanita dari negeri jauh yang dulunya hanya dikenal sebagai pembantu. Setiap pagi aku menyuapi sarapan, membacakan berita dari koran, mengajak berjalan-jalan di taman istana. Tapi ada satu hal yang selalu kami lakukan bersama, membaca Al-Quran. Meski ia buta, hafalannya luar biasa. Suaranya saat melantunkan ayat suci membuat hatiku bergetar. Dan saat aku mendengarkan, aku tahu, cinta kami bukan hanya sebatas dunia. Suatu malam, saat kami duduk di balkon istana, angin gurun berembus lembut. Chef Ziyad menggenggam tanganku, lalu bertanya lirih. Jika Allah memberiku keajaiban dan aku bisa melihat, hal pertama yang ingin kulihat adalah wajahmu. Tapi, apakah kau akan tetap mencintaiku jika Allah tak pernah memberikanku penglihatan? Aku terdiam.
Lalu kujawab sambil menatap bulan. Ziyad, bahkan kalau kau kehilangan semua panca indera sekalipun, aku tetap akan di sini. Karena aku tak jatuh cinta pada tubuhmu. Aku jatuh cinta pada hatimu, pada imanmu, dan pada caramu memperlakukanku. Ia menghela napas panjang. Ayu, kau adalah mata hatiku. Beberapa waktu kemudian, kabar mengejutkan datang. Dokter dari Jerman bersedia melakukan operasi mata pada Chef Ziyad. Meski peluangnya kecil, tapi ia ingin mencobanya. Aku tak berharap banyak. Tapi kalau Allah mengizinkan, aku ingin melihatmu walau sekali seumur hidup. Hari operasi pun tiba. Aku menggenggam tangannya saat ia dibawa ke ruang bedah. Berjam-jam aku menunggu dalam doa yang panjang. Dan ketika dokter keluar, wajahnya tenang. Kita harus menunggu beberapa jam sampai perban dibuka. Tapi operasinya berjalan baik. Dan saat perban itu akhirnya dibuka, Chef Ziyad memejamkan mata pelan. Cahaya menyentuh retina yang selama ini gelap. Matanya berair, dan pelan-pelan terbuka. Ia menatapku, dan tersenyum. Aku melihatmu. Aku menangis, menunduk, tak percaya. Tapi tangannya mengangkat wajahku, menatapku penuh cinta. Kau lebih cantik dari apa yang kubayangkan selama ini. Hari itu, bukan hanya matanya yang terbuka. Tapi kisah cinta kami seolah disempurnakan oleh takdir. Dari seorang TKW yang sederhana, aku kini menjadi istri dari seorang pria yang bukan hanya sultan di dunia, tapi juga di hatiku. Dan hidup pun terus berjalan. Tak ada istana yang lebih megah dari cinta yang dilandasi ketulusan. Dan tak ada cahaya yang lebih terang daripada cinta yang datang dari Allah.